pemerintah umumkan pasal pencemaran nama baik akan dihapus. KUHP ini dia menghapus pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah lewat Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarif Hiarie mengatakan akan menghapus pasal pencemaran nama baik dan penghinaan dari dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik melalui rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keputusan ini diambil usai Komisi Hukum dan Pemerintah membahas 23 pasal yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan kepada pemerintah Kamis 24 November 2022 lalu. Diketahui pasal 27 dan pasal 28 UU ITE selama ini kerap disebut sebagai pasal karet karena dengan mudah kritik hingga penghinaan dijerat atas nama pencemaran nama baik dalam pasal tersebut. Pria yang kerap disapa Edi itu mengakui masyarakat kerap mengkritik tindakan aparat penegak hukum yang melakukan penangkapan atau penahanan menggunakan UU ITE. Oleh sebab itu, Edi mengatakan akhirnya diputuskan bahwa RKUHP menghapus ketentuan soal pencemaran nama baik dan penghinaan yang terdapat dalam UU ITE. Pemerintah pun menilai keputusan ini merupakan kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi. Jadi saya kira ini suatu kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi karena saya tahu persis terutama teman-teman media selalu mengkritik bahwa teman-teman aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang ITE untuk melakukan penangkapan dan penahanan dan lain sebagainya. Edi menuturkan pemerintah memasukkan ketentuan dalam UU ITE ke dalam RKUHP. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi disparitas. Untuk tidak terjadi disparitas dan tidak ada gap, maka ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang ITE itu kami masukkan dalam RKUHP tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian yang dengan sendirinya mencabut ketentuan-ketentuan pidana khususnya pasal 27 dan pasal 28 yang ada dalam Undang-Undang ITE. Di sisi lain, Edi bersama dengan Menko Polhukam Tito Karnavian melaporkan bahwa telah membuat kesepakatan dengan Komisi Hukum DPR pada paripurna tingkat 1. Pembahasan RKUHP pun telah mendapat persetujuan tingkat pertama dengan DPR. Artinya pemerintah telah menyerahkan RKUHP kepada DPR. Selanjutnya DPR akan mengumumkan pengesahan RKUHP tersebut menjadi KUHP baru. Adapun DPR sepakat untuk membawa draft final RKUHP tersebut ke rapat paripurna untuk disahkan sebelum tanggal 15 Desember 2022. Kalau menurut kalian gimana? Setuju dengan pengesahan ini?